Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfikri Dwi Putra, nomor stambuk 1903020001, jurusan Teknik Informatika dari kampus Timik Bina Mulia Palu. Nah, di video kali ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu definisi rekayasa perangkat lunak, yang kedua tujuan rekayasa perangkat lunak, dan ketiga saya akan menjelaskan DFD dari sistem informasi penjualan tiket bioskop. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan definisi rekayasa perangkat lunak atau biasa disingkat dengan RPL adalah salah satu bidang profesi dan juga mata pelajaran yang mempelajari tentang pengembangan perangkat-perangkat lunak termasuk dalam hal pembuatannya, pemeliharaan, hingga manajemen organisasi dan manajemen kualitasnya. Nah, menurut saya definisi perangkat lunak itu ialah ilmu komputer yang berfokus pada konsep pembuatan dan pengembangan sebuah program perangkat lunak. Dengan mempelajari ini, tentu kita dapat memahami lebih lanjut seputar pemrograman dalam mengembangkan suatu perangkat lunak komputer. Nah, selanjutnya tujuan rekayasa perangkat lunak ialah memungkinkan kita untuk membangun sistem yang kompleks, efektif, serta efisien dalam jangka waktu yang panjang, dan tentu harus memiliki kualitas yang tinggi. Nah, tujuan dari rekayasa perangkat lunak adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan perangkat lunak. Yang maksudnya di sini ketika kita mempelajari perangkat lunak, itu menjadi tujuan hal utama bagi seorang yang mempelajari rekayasa perangkat lunak. Terus yang kedua, memperbarui fungsi. Nah, fungsi yang ada pada perangkat lunak terkadang membutuhkan pembaruan dikarenakan fungsi yang ada sebelumnya mengalami pengurangan, sehingga berkurang jugalah fungsi yang bekerja. Nah, yang ketiga itu menciptakan user friendly. Maksudnya di sini ketika kita membuat sebuah sistem perangkat lunak, setidaknya memiliki tampilan yang menarik, fungsional, serta mudah untuk digunakan. Selanjutnya ada mengintegrasikan perangkat lunak mekanikal. Beberapa perangkat lunak mekanikal biasanya memerlukan integrasi dengan perangkat lunak agar sistemnya dapat bekerja dengan lebih optimal. Selanjutnya itu melakukan perawatan. Mempelajari rekayasa perangkat lunak itu ketika kita mempunyai sebuah sistem rekayasa perangkat lunak, perawatan juga dibutuhkan jika perangkat lunak tersebut mengalami kendala atau gangguan. Agar sistem tetap bagus, maka diperlukan perawatan berkala. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan DFD, sistem informasi pemesanan tiket bioskop, yang telah saya buat. Nah, di sini terdapat dua entitas. Yang pertama ada pembeli dan admin. Nah, jika si pembeli melakukan suatu pembelian terhadap sistem informasi tiket yang saya buat, nah, si pembeli tersebut dapat melihat film apa yang akan tayang pada sistem informasi pemesanan tiket yang telah saya buat. Nah, jika misalnya pembeli telah memilih suatu film, di situ akan terdapat informasi mengenai film tersebut, dan juga akan terdapat mengenai tiket, jika tiketnya masih bisa dipesan, atau jika tidak, tiketnya telah habis, akan ditampilkan ke pembeli. Nah, semisalnya si pembeli akan memesan tiket dan tiketnya masih bisa dipesan, lalu si pembeli tersebut akan melakukan pembelian, dan jika telah selesai melakukan pembelian akan tampil detail pesanan dari si pembeli. Nah, setelah itu
sistem akan memberikan laporan penjualan kepada admin, dan juga admin bisa mengolah data film dan data pembeli. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan DFD level 1 yang saya buat. Terdapat dua entitas, yang pertama pembeli dan admin. Nah, jika si pembeli belum memiliki akun, si pembeli harus mengisi data di bagian registrasi. Nah, jika si pembeli telah melakukan input registrasi, data si pembeli akan disimpan ke data register. Lalu si pembeli dapat melakukan login jika datanya telah valid. Nah, selanjutnya saya akan balik ke data register. Data register akan menampilkan informasi data pembeli, lalu data pembeli tersebut akan dikirim ke admin. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai admin. Admin dapat melakukan login, dan data admin juga dapat melakukan pengolahan data admin. Di sini terdapat film yang dapat dikelola oleh admin, lalu juga terdapat informasi tentang penjualan yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya jika si admin telah melakukan pengolahan datanya, admin dapat menyimpan film di data store film. Nah, selanjutnya data film tersebut datanya akan terkirim ke bagian pemesanan tiket, yang dimana di sini jika si pembeli dapat melihat tampilan dari film-film yang dijual. Nah, saya akan kembali lagi ke si pembeli. Nah, pembeli dapat melakukan login, lalu pembeli dapat melihat di bagian pemesanan tiket itu terdapat informasi film yang dapat dipesan. Nah, jika semisalnya si pembeli telah memilih suatu film dan si pembeli melakukan pemesanan, data pesanan tersebut bakal tersimpan di data store data pemesanan. Lalu jika pembelinya telah selesai melakukan pemesanan dan pembayaran, data pemesanan tersebut dapat dicetak, lalu bukti pemesanannya dapat dikirim ke si pembeli. Nah, kurang lebih itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.